Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi bersama saya di sini di Bakso Channel. Ya, kali ini kita akan mempelajari modul 10 ya, buat kelas 10. Di sini seperti halnya di video sebelumnya, kita masih belajar mengenai bagaimana cara meracik obat dari suatu resep yang di dalam resepnya ini terbuat dari atau terdiri dari obat-obat paten atau obat-obat dagang ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas hal yang sama, resep dari obat-obat paten, cuman yang diambil itu zatnya ya, zat dari obat paten. Nah, untuk sekarang, untuk yang modul 10 tipe B ini, kita akan membuat atau mengerjakan jurnal dari obat-obat paten yang kita ambil tabletnya ya. Ini nanti ketika pas pengerjaannya ini lebih mudah. Kalau misalkan kalian sudah bisa atau sudah paham mengerjakan jurnal yang tipe A ya, yang modul 10 tipe A, itu untuk mengerjakan modul yang tipe B ini sangat mudah sekali ya. Kurang lebih sama dengan tipe A, cuman bedanya nanti kita lihat saja di mana bedanya ya nanti. Intinya cara mengerjakannya sama saja ya. Sebelum kita memulai videonya, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, dan dibunyikan loncengnya ya, supaya nanti kalian ketika mau belajar bisa melihat dulu video tutorial pengerjaan maupun prakteknya ya. Selamat menyaksikan. Audio Jungle. Oke, kita langsung saja ke resepnya. Di sini ada resep ya. Resepnya seperti ini. Aspilate tablet sebanyak 1, Biogesic tablet setengah, Chlortimeton tablet setengah, MF Caps DTD nomor 12, Signa 3 DD Cap 1 ya. Nah, di sini seperti biasa kita harus bisa menerjemahkan resep ini terlebih dahulu ya. Karena di sini kita langsung saja ke jurnalnya ya. Jadi di jurnal yang pertama kita untuk mencari resep standar ya. Di sini kita cari dulu resep standarnya semua. Mungkin bagi teman-teman sahabat Bakso Channel kelas 10 yang sudah melihat di GCR dari Ibu Sani, itu sudah ada sedikit penjelasan ya. Di situ ini kita lihat dulu resep standar semuanya, mulai dari Aspilate tablet, Biogesic tablet, dan Chlortimeton tablet. Ini semuanya kita cari resep standarnya ya. Nyari resep standar di mana? Seperti biasanya kita harus sedia ISO ya, untuk mencari resep standar dari berbagai macam tablet di sini ya. ISO-nya boleh ISO apa saja ya. ISO edisi apa saja boleh ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini kalian silahkan cari di ISO Aspilate tablet itu isinya apa saja ya. Di sini tiap tablet mengandung asetil salisilat 81 mg ya. Nah, untuk Biogesic di sini tiap tablet mengandung acetaminophen 500 mg, dan Chlortimeton tiap tablet mengandung 4 mg CTM ya. Nah, kalau sudah ketemu zat aktifnya atau ketemu zatnya dari berbagai tablet ini, seperti halnya biasanya tulis di monografi ya. Misalkan di sini Aspilate tablet tadi dalamnya apa? Asetosal ya, asam asetil salisilat. Kalian cari di monografi asam asetil salisilat, mulai dari pemberiannya,
sinonimnya, khasiatnya, dan pustakanya ya. Cari di Pharmacope ya, silahkan, tidak usah dikasih tahu lagi ya supaya mempersingkat. Begitupun juga isi dari biogesik. Biogesik itu acetaminophen ya, silahkan dicari semuanya ya, mulai dari tadi khasiat, pemberian, sinonim, dan daftar pustakanya juga dicari. Begitupun isi dari chlortimeton tablet ini, yaitu CTM tadi, silahkan dicari di Pharmacope untuk monografinya. Nah, kalau sudah dikerjakan monografinya, lanjut ke kelengkapan resep. Seperti halnya biasanya, kelengkapan resep itu ditulis ya seperti biasanya, yang tidak ada di tanda tanya, yang ada di checklist ya, seperti itu. Terus selanjutnya setelah itu baru ke poin kedua, yaitu di situ ada usul dan yang lainnya. Silakan yang tidak ada di kelengkapan resep nanti ditulis lagi di usul. Terus selanjutnya ke daftar obat. Nah, daftar obat karena di sini sudah tablet, nanti sahabat-sahabat semuanya juga ditulis yang zat aktifnya tadi ya, zat aktifnya yang di resep standar. Yang di resep standar dicari apa golongan obatnya ya. Ditulis golongan obat dan pustakanya ya. Misalkan ISO edisi berapa, halaman berapa gitu ya, dicantumkan. Selanjutnya yaitu daftar DM. Yang ada daftar DM-nya dari ketiga sediaan di sini, yaitu asam asetil salisilat dan CTM ya, dan CTM. Nah, di sini kita tetap harus dikerjakan dalam perhitungan DM ya. Nah, untuk perhitungan DM di sini kita coba kerjakan bareng-bareng di sini ya. Untuk daftar DM asam asetil salisilat, di sini DM satu kalinya daftar DM asetosal aja ya, asetosal sama DM satu kali itu 1 gram, DM satu hari 8 gram. Nah, paling di sini saya akan coba mengerjakan DM satu saja ya. Nanti yang CTM kalian bisa mengerjakan di rumahnya masing-masing ya. Itu kita kerjakan bersama-sama yang asetosa. Seperti halnya biasanya, untuk mengerjakan perhitungan DM ya, kita lanjut ke perhitungan DM. Kita harus bisa menerjemahkan resepnya ya. Taruh kita asetosal ini di sini kan, di aspilet ya. Kita ingatnya yang ini aja. Jangan dulu lihat-lihat yang lain karena kita mau mengerjakan DM aspilet atau ada yang asetosal. Di seperti hal biasanya untuk perhitungan DM di situ ada dosis terapi 1 kali dan 1 hari. Ada DM. Karena ini umurnya 7 tahun ya, ada konversi. Ini konversi DM 1 kali dan 1 hari ya. Selanjutnya persen DM 1 kali dan 1 hari. Nah, ini rangkaian perhitungan DM. Nah, sekarang DT dulu kita. DT itu apa namanya? Seperti kemarin DT itu dosis terapi ya, dosis terapi 1 kali, maksudnya 1 kali minum itu berapa bungkus. Kita lihatnya dari mana? Di sini dari aturan pakainya. Di sini 1 kali minum yaitu 1 bungkus, berarti kita harus nyari 1 bungkus berapa ya. Nah, untuk mencari 1 bungkus kita menerjemahkan yang ini ya. Kalau ada yang masih belum paham menerjemahkan ini, silahkan dibuka lagi bahasa Latinnya,
Kalau bisa di sini diterjemahkan MF itu apa artinya, singkatannya apa, artinya apa gitu ya. CAPS di sini apa, singkatannya apa, artinya apa gitu. DTD juga sama. Ya, kita terjemahkan saja langsung. Di sini campur dan buatlah kapsul dengan takaran sebanyak 12. Ya. Kita ulangi lagi, kita cermati lagi kalau misalkan belum paham. Campur dan buatlah kapsul, ya. Jadi kita harus membuat kapsul nih, kata dokter, buatlah kapsul dengan takaran sebanyak itu. Nah, takarannya sebanyak ini, ya. Berarti takarannya sebanyak ini, sebanyak 12. Berarti ini itu untuk 1 bungkus. Karena di sini disebutkan dengan takaran sebanyak itu. Berarti takarannya segini nih, sebungkusnya segini. Berarti ini itu untuk 1 bungkus, ya. Berarti jelas kita mau nyari 1 bungkus, berarti ini itu untuk 1 bungkus, ya. Ya, 1 bungkus atau 1 kapsul, ya. Di sini untuk 1 kapsul, ini 1 kapsul, ini 1 kapsul, ya. Seperti itu. Sekarang kita langsung ke angkanya nih. Di sini asetosal berapa? Oh, belum ya. Di sini belum ditulis. Tadi itu di resep standar asetosal itu Aspilet itu tiap tablet mengandung 81 mg. Gimana ya tulis di sini? Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf ya. Tadi Aspilet itu tiap tablet mengandung asetosal 81 mg. Nah, sekarang kita hitung. Tadi karena di sini dengan takaran sebanyak itu berarti bisa dikatakan ini itu untuk 1 kapsul, ya. Berarti cocok nih. Berarti tidak usah digimana-gimanakan lagi karena ada dengan takaran sebanyak itu, ya. Di sini 1 kapsul. DT 1 kalinya berarti 1 kapsulnya 1 kalinya kan 1 kapsul. Untuk Aspilet ini untuk 1 tabletnya yaitu 81 mg. Berarti ya sama kan, tidak usah digimana-gimanain lagi, udah aja tulis 81 mg gitu, ya. Kenapa? Karena di sini untuk 1 kalinya itu 1 kapsul dan ini juga tiap tablet mengandung. Nah, berarti kan tinggal langsung aja ditulis 81 aja, sama ya dengan di sini. Terus untuk 1 harinya kita meminum obat berapa kali? Di sini 3 kali, berarti udah aja ini tinggal 3 dikali ini. 1 kapsulnya berapa? 81 mg sama dengan berapa? Kita hitung. 243 mg. Nah, sekarang kita konversi DM 1 kali. Karena umurnya 7 tahun, kita memakai rumus yang mana? Ya. Silakan kalau ada yang masih bingung mengenai konversi DM, silakan dibuka lagi materinya, ya. Ini masuknya ke rumus N per N plus 12 dikali DM. Ya. N-nya itu apa? Umurnya 7 plus 7 plus 12 dikali DM. DM-nya mana? Ini 1 gram. 1 gram itu karena nanti biar sama ininya miligram, berarti kali 1000 miligram, ya. Ini sama dengan 1000 miligram, ya. Hitung. Awas nanti salah kalkulatornya, ya. 368,42 miligram. Ya. Oke, selanjutnya yang 1 hari sama N per N plus 12 kali DM. 7 per 7 plus 12 dikali 8000. Selanjutnya persen DM. Persen DM DT per DM. DT per DM kali 100%. Oke, ya, berarti ini dijauh dari 100% berarti aman, ya. Nah, ini untuk perhitungan DM yang
Aspilet atau yang asetosal ya. Nanti untuk yang CTM-nya kalian silahkan kerjakan di rumah ya. Selamat mengerjakan. Kita lanjutkan ya. Mohon maaf kalau audionya kurang jelas karena di sini kondisinya lagi hujan. Selanjutnya setelah perhitungan DM, kita melakukan perhitungan bahan ya. Karena kita di sini akan mengambil tabletnya, jadi ini perhitungannya sangat mudah sekali ya. Untuk perhitungan bahan yang harus diperhatikan tadi, kita harus paham dulu perintahnya. Tadi campur dan buatlah kapsul dengan takaran sebanyak itu sebanyak 12. Tadi dijelaskan karena dengan takaran sebanyak itu maksudnya ini itu untuk satu bungkus, berarti semuanya dikali 12 karena kita butuhnya 12 bungkus atau 12 kapsul ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Gampang. Kita ambil aspilet tablet, satu tablet dikali 12. Biogesik tablet kita ambil setengahnya dikali 12. Wartimeton tablet sebanyak setengah dikali 12. Berarti nanti totalnya yang akan kita ambil itu aspiletnya 12, biogesiknya 6, wartimetonnya juga 6. Nah, seperti itu untuk perhitungan bahannya. Untuk penimbangan bahannya tadi sudah dirangkum, aspiletnya 12, biogesiknya 6, wartimetonnya 6. Itu untuk penimbangan bahannya ya. Jangan lupa di tabelnya ditulis kalau ini 6 tablet, 6 tablet dan 12 tablet. Jadi dikasih keterangannya. Jangan sampai tidak dikasih keterangan ya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk prosedur kerja. Nah, di sini untuk prosedur kerja, pertama boleh kita siapkan dulu bahan-bahannya tadi ya. Bahan-bahannya itu kalau sudah diambil dan setarakan timbangan. Ya, tetap kita setarakan timbangan walaupun ini sudah dihitung ya, sudah diambil sebanyak tabletnya. Untuk apa nanti timbangan? Nanti kita di prosedur selanjutnya. Selanjutnya kalau udah ini diambil semuanya, kita gerus dari yang paling sedikit dulu. Boleh wartimetron dulu, boleh biogesik dulu. Ini kan tadi wartimetron 6, ini 6, ini 12. Yang sedikit dulu. Ini wartimetron 6, masukkan semuanya wartimetron 6, terus sampai homogen dulu. Setelah homogen baru dimasukkan biogesik tablet sebanyak 6 tabletnya, digerus sampai homogen. Kalau sudah homogen baru terakhir aspilet tablet sebanyak 12 digerus sampai homogen. Nah, kalau semuanya sudah homogen, dikumpulkan baru ditimbang. Ya, baru ditimbang ya. Sesudah ditimbang kita perkiraan berapa miligram atau berapa gram si tablet ini. Ya. Kalau sudah dihitung berapa gram, nanti hasil timbangan itu dihitung sama kamu ya, sama kalian. Dihitung, nanti dibagi 12 ya. Setelah dibagi 12, hasilnya berapa? Nah, hasil ini untuk menentukan cangkang kapsulnya ya. Jadi tidak bisa dijelaskan di sini secara langsung. Nanti harus ketika praktek kalian menentukan cangkang kapsulnya nomor berapa ya. Jadi dari sekarang nih yang belum paham cangkang kapsul dihafalkan dulu atau nanti bawa catatan untuk cangkang kapsul, disiapkan ketika praktikum nanti supaya jangan sampai salah ngambil cangkang kapsul atau salah menentukan cangkang kapsul ya, seperti itu. Kalau sudah seperti itu nanti dibagi menjadi 2 bagian sama banyak, masing-masing bagian untuk 6 kapsul. Jadi seperti biasa kayak serbuk ya. Nanti setelah itu dimasukkan ke dalam cangkang kapsul, dikemas, dibersihkan, diberi etiket ya. Kalau ada label kasih label. Terus selanjutnya diserahkan dengan cara PO ya. PO-nya nanti dijelaskan ketika saat praktek ya. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan
Oh, belum selesai ya. Selanjutnya di sini ada etiket dan label. Etiketnya etiket putih ya, karena ini sediaan dalam. Aturan pakainya, tandai 3 kali sehari 1 kapsul ya. Terus ya udah itu ya. Dikasih namanya Birli 7 tahun. Kasih label ya. Kenapa harus pakai label nih? Biasanya ada yang masih bingung harus pakai label atau tidak. Kenapa harus pakai label? Pertama, di sini ada daftar DM-nya. Kalau ada daftar DM-nya, perhitungan DM-nya itu harus pakai label ya. Gitu. Atau nanti obatnya golongan obat keras, nah itu juga harus pakai label. Salah satunya di sini karena ada perhitungan DM itu harus pakai label. Label itu yang kayak gimana? Yang tidak boleh diulang tanpa resep dokter, atau label NI ya, yang namanya label NI lebih tepatnya ya, mohon maaf. Mungkin itu saja, dan jangan lupa di jurnalnya harus sudah ditempel ya, etiket dan labelnya harus sudah ditempel label NI-nya ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini bisa membantu sahabat-sahabat semuanya yang belajar ilmu resep ya, atau belajar praktikum dasar-dasar kefarmasian. Bila video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman kalian yang lainnya. Mudah-mudahan bisa membantu juga. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.